Apa yang kita bayangkan saat kita akan sekolah? Fasilitas lengkap, guru ramah dan komunikatif, atau biaya yang murah? Seperti itulah perasaan para orang tua atau bahkan kita yang bertahun-tahun sudah mengenyam bangku pendidikan. Kita tidak pernah berharap sekolah mahal, karena sekolah seharusnya dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pihak dan lapisan masyarakat. Sedangkan pada kenyataannya, sekolah sulit diakses karena biaya mahal, seperti yang dialami orang tua Zidan dan banyak pemukim lainnya di bantaran Sungai Gajah Wong, Kota Yogyakarta. Problem ini dapat dirasakan dari banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan untuk setiap jenjang, dan harganya meningkat dari satu jenjang ke jenjang lain di atasnya setiap tahun. Tentu saja, pendidikan bukanlah bentuk kewajiban belajar yang tampak eksklusif dengan balutan ijazah semata, sehingga pantas dijual karena memiliki prestis untuk meningkatkan status sosial seseorang. Wajah pendidikan seharusnya tampak ceria, bersemangat, juga optimis menatap masa depan, bukan malah dipenuhi beban belajar dan biaya mahal yang sama sekali tidak meningkatkan kualitas berpikir. Semua itu semakin tampak mengerikan dengan kondisi kelas yang tidak kondusif dan bangunan sekolah yang memprihatinkan. Padahal, pengembangan sumber daya manusia yang salah satunya adalah pendidikan menjadi fokus utama pemerintah dari tahun ke tahun. Jumlah anggarannya 20% dari APBN dan terus meningkat sejak tahun 2019. Namun, peningkatan anggaran tidak memberikan dampak signifikan terhadap berkurangnya jumlah anak tidak sekolah, seperti dijelaskan dalam tabel data berikut ini. Penyebabnya, sekolah masih menjadi lembaga kapitalisasi pendidikan yang sering diromantisasi dengan kewajiban untuk membeli buku yang beratnya berkilo-kilogram apabila ditimbang. Belum lagi, biaya-biaya lainnya, seperti biaya ekstrakurikuler, study tour, sumbangan pendidikan, dan lain-lain. Meski merayap, pendidikan di Indonesia masih didorong oleh mereka yang sadar terhadap fasilitas bermain dan belajar bagi peserta didik, seperti yang diupayakan oleh komunitas masyarakat di Ledok Timoho. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, secara kolektif masyarakat di sana mendirikan sekolah inklusi tanpa dipungut biaya, bernama Sekolah Gajah Wong. Nama saya Desi, wali murid dari Zidan di kelas rumput Sekolah Gajah Wong. Kalau selama sekolah di Gajah Wong, alhamdulillah Mas, saya nggak ada yang dirasakan dari segi dana ya, karena kan di Sekolah Gajah Wong itu kan basisnya free, nggak ada biaya untuk sekolahnya, itu nggak ada sama sekali. Perkenalkan, saya Neneng Mariam, biasa akrab disapa Mariam di sekolah. Di Sekolah Gajah Wong saya sebagai koordinator dan juga mengajar di kelas rumput untuk anak usia 5-7 tahun. Jadi kalau bicara tentang bagaimana Sekolah Gajah Wong ini ada, itu tidak bisa lepas dari sejarah bagaimana kampung komunitas Ledok Timoho ini ada gitu. Nah, Sekolah Gajah Wong ini ada karena inisiatif atau berawal dari kekhawatiran warga komunitas Ledok gitu akan masa depan anak-anaknya gitu. Awalnya begitu. Waktu itu belum sekolah gitu ya, dan belum secara terstruktur seperti saat ini gitu. Jadi kayak sanggar aja begitu, main begitu. Awalnya seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu ya,
mulai mulai dibangun sistem pembelajarannya seperti apa, mulai dipisah anak-anaknya gitu dari usia-usianya. Tadinya kan ya udah bersama-sama gitu. Dan tepatnya tahun 2013 diresmikanlah Sekolah Gajah Wong begitu. Kita telah menyaksikan Zidan dan kawan-kawannya belajar di Sekolah Gajah Wong. Tampak ceria bukan? Meski tidak seceria fasilitas yang bisa mereka dapatkan. Bayangkan, jika ribuan sekolah lain dengan kondisi yang sama dapat diperhatikan dengan serius. Bukan mustahil, pendidikan di Indonesia bisa setara atau bahkan lebih baik dari negara-negara maju. Alih-alih pendidikan adalah lahan pencerahan bukan pasar yang bebas diperjualbelikan dengan harga tertentu. Berdirinya Sekolah Gajah Wong turut menjadi kabar gembira bagi mereka yang secara ekonomi dipaksa untuk tidak bisa mengakses pendidikan. Kegembiraan itu dapat dirasakan oleh seluruh partisipan di Sekolah Gajah Wong. Perkenalkan, nama aku Ilsa Nadia Daha. Di sini aku sebagai volunteer di kelas rumput. Tentunya banyak banget ya dari pengalaman yang lucu-lucu, pengalaman yang bisa dibilang sedih-sedihnya. Menurutku kerandoman tingkah anak-anak tuh setiap harinya ada yang jinaka-jinakannya gitu. Tapi yang membuatku sangat tersentuh banget itu setiap hari itu senang banget melihat anak-anak tuh tumbuh dan berkembang baik secara emosinya, secara sosial dan kognitifnya juga. Zidan. Mbak tasnya. Makasih Mbak. Iya. Terus dulu Mbak Maria. Yuk. Oke, sampai ketemu besok ya. Dadah, hati-hati. Iya, makasih Mbak. Mbak Maria. Kalau pulang sekolah itu Mas langsung cerita ke aku. Ngapain aja sih tadi di sekolah tuh mesti dia langsung cerita. Kayak terakhir kemarin kan temanya baru strawberry. Dia pulang-pulang tuh cerita sama aku, ngenalin lagu strawberry yang macam-macam dari berbagai negara itu sampai aku bingung. Oh, ternyata anakku udah bisa ya. Mariam, Desi, dan Ilsia adalah sebagian kecil dari mereka yang masih peduli dengan pendidikan. Melihat antusias ketiganya, kita seharusnya bisa berharap untuk pendidikan yang lebih baik di masa depan. Nah, Sekolah Gajah Wong ini kan sekolah gratis ya. Sekolahnya gratis, artinya anak-anak yang masuk ke sini tidak perlu bayar pakai uang gitu, tapi pakai kontribusi yang lain. Dan untuk memenuhi pembelajaran sehari-hari itu, untuk memenuhi operasional sekolah itu, kami punya beberapa program, yaitu tadi satu bazar. Bazar itu yang ya paling sering dilakukan di Wiguna ya. Kemudian ada penjualan merchandise dan juga ada donasi. Donasi itu kami tidak membuat programnya secara khusus gitu untuk donasi itu, tapi biasanya teman-teman ya simpatisan sekolah yang tahu sekolah ini bergerak seperti apa gitu, biasanya ada yang pengen ikut membantu gitu. Kemudahan akses pendidikan adalah hak setiap warga negara. Namun, semua itu tak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi jika pendidikan terus diprivatisasi dan hanya mudah diakses oleh mereka yang memiliki uang. Lalu, apa saja tantangan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat? Bagaimana komunitas kecil seperti Ledok Timoho bisa mendanai sekolah secara mandiri? Warga Ledok Timoho ini 100% memang bisa diandalkan kegotong royongannya dengan semampunya, dari pasir, batu, kita langsir dari kali sebelah untuk membangun adanya Sekolah Gajah Wong itu. Namaku Eko Prasetyo, aku penulis buku Pramusim Dalam Sekolah. Pelimpahan tanggung jawab kepada swasta menciptakan satu babak baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ketika pemerintah memegang peran kunci dalam perekonomian dan pembangunan, pendidikan seharusnya memiliki andil paling besar untuk menunjang semua sektor yang ada. Buruknya akses pendidikan yang digelontorkan lewat anggaran pendidikan dapat dilihat dari persentase partisipasi kepala rumah tangga miskin terhadap pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Namaku Eko
Prasetyo, aku penulis buku Ramcun dalam Sekolah. Ekosistem pendidikan itu sudah menjadi ekosistem bisnis gitu. Seragam, kaos kaki, ikat pinggang, nyaris itu perangkat dasar orang bersekolah itu udah duit kira-kira. Nah itu mestinya harus dieliminir sejauh mungkin dengan transformasi keuangan gitu. Sebenarnya kebutuhan, berapa sih kebutuhan seorang anak sekolah gitu? Perlukah itu piknik kira-kira? Piknik itu penting nggak sih kira-kira? Ritual pendidikan di Indonesia itu kan banyak sekali kan, wisuda tidak hanya kuliah kan, TK aja wisuda sekarang ini kira-kira. Nah kalau kegiatan-kegiatan ritual yang memakan biaya itu dibiarkan gitu, itu pendidikan akan makin komersil sekali gitu. Sehingga kita harus mendorong lembaga pendidikan lebih lembaga yang transparan. Masuk sekolah itu juga udah mahal kan Mas, apalagi kita dibebankan dengan ada SPP bulanan, itu kan juga untuk orang yang mampu mungkin mudah lah Mas, tapi untuk kami yang masyarakat yang kurang mampu, apalagi dengan kita hanya berpenghasilan berapa dalam sebulannya, tapi kita dibebankan dengan SPP anak yang besar. Itu mungkin pemerintah juga harus melihat sih Mas. Jadi mungkin bisalah dibantu untuk kami yang kurang mampu, seperti itu. Saya selalu melihat bahwa problem pendidikan Indonesia itu ada pada 3 aspek. Pertama soal akses, semakin sulit mendapatkan pendidikan terbaik, terutama di perguruan tinggi ya. Karena dari 3 orang Indonesia, 1 yang bisa kuliah gitu. Dan itu juga nampak dari demografi membesarnya anak-anak lulusan SD, SMP ya, ketimbang lulusan SMA atau perguruan tinggi. Itu artinya akses pendidikan di Indonesia masih sangat rendah sekali. Yang kedua soal kurikulum. Kita melihat ada banyak problem hari ini tentang bullying, lalu intoleransi, lalu kekerasan seksual gitu. Itu menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Indonesia tidak mampu membatasi perilaku-perilaku yang berbahaya gitu. Bahkan angka bunuh diri di anak muda juga sekarang mulai menjadi fenomena gitu. Ada satu situasi di mana kurikulum tidak mampu mengakses pertumbuhan emosi anak, dan kurikulum bahkan tidak mampu melindungi anak. Dunia sekolah menjadi dunia yang ancaman kadang-kadang. Keadaan yang sudah dijelaskan oleh Eko Prasetyo pada akhirnya menjadi mimpi buruk bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan. Belum lagi jika kita berbicara kualitas belajar, tentu akan berkaitan erat dengan kualitas tenaga pengajar. Bagaimana bisa berkualitas jika kesejahteraan guru kurang diperhatikan? Berikut adalah beberapa janji kampanye yang ditawarkan masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres tahun 2019 dan 2024. Peringatan Hari Guru menjadi momen untuk mensejahterakan guru Indonesia. Ganjar Pranowo bakal Capres 2024 kembali menyinggung program kenaikan gaji untuk para guru jika terpilih. Melihat dan mendengar masing-masing paslon menebar janji, bagaimana sebenarnya realitas di lapangan? Kenyataannya masih banyak guru yang masih belum mendapatkan haknya, termasuk gaji maupun fasilitas pendidikan yang dibutuhkan. Tantangannya sih yang pertama itu tadi tentang media belajar ya, karena kami menggunakan atau memaksimalkan media yang ada, sehingga ya kadang-kadang ada keterbatasan ketika ingin mencapai atau membuat satu media belajar tertentu, tapi bahannya belum ada. Nah itu kami harus mencari ide yang lain. Beberapa problematika seperti yang sudah disebutkan sebelumnya kian menjadi ladang bagi swasta untuk mengambil alih peran pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke, perkenalkan saya Andri Sumaryanto dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk pendidikan di Indonesia hari ini membuat banyak sekolah menentukan jalannya masing-masing. Lantas,
Apa saja rencana dan tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan di negara kita? Oke, perkenalkan saya Andri Sumaryanto dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Berawal dari APBN di mana 20% itu kan mengalir untuk pendidikan. Dan di mana di Kota Yogyakarta ini kita APBD-nya lebih dari 20% itu dialokasikan untuk pendidikan. Untuk kegiatan-kegiatannya, untuk pendidikan di Kota Yogyakarta, kita banyak sekali. Kita dari Dinas Pendidikan ada UPT-JPD, Jaminan Pendidikan Daerah, di mana setiap penduduk Kota Yogyakarta yang mungkin dalam artian di bawah garis kemiskinan atau secara kebijakan itu masuk ke dalam KMS, Keluarga Menuju Sejahtera, itu kita akomodir. Ya, kebijakan pendidikan pemerintah sebenarnya cukup signifikan, yaitu menaikkan anggaran pendidikan. Cuman anggaran pendidikan yang naik ini juga mencakup gaji guru ada di dalamnya, dan tersebar anggaran pendidikan itu di beberapa sektor departemen-departemen yang lain. Itu membuat distribusi anggaran pendidikan tidak merata dan bahkan menciptakan korupsi pendidikan gitu. Karena strategi alokasi budget itu kemudian menjadi kita persoalkan karena politik pendidikannya sangat ditentukan oleh aktor-aktor politik itu. Setiap ada pilkada dulu selalu ide pendidikan gratis, pendidikan gratis, pendidikan gratis. Duit dari mana? Itu ternyata ide yang populis saja, ingin mendapatkan dukungan gitu-gitu kayak itu. Yang kedua, kesejahteraan guru sebenarnya bisa melalui undang-undang guru. Tetapi karena proses sertifikasi yang panjang dan rumit, apalagi dengan alokasi anggaran yang kadangkala bermasalah, itu membuat para pekerja-pekerja pendidikan tidak mendapatkan hak gitu kira-kira. Dan itu kalau pekerja pendidikan itu tidak mendapatkan perlakuan yang setara, lebih baik bagaimana dia mau ngajar, dia sendiri hidupnya juga kembang kembis kan, kira-kira sulit sekali gitu. Tika, bener nggak? Permasalahan sistem pendidikan dan seluruh faktor yang melatar belakanginya tidak menjadi hambatan untuk menegakkan niat mulia pendidikan. Justru, dinamika yang terjadi menjadi satu bentuk kesadaran secara bersama untuk selalu mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk kita sebagai warga negara juga harus pandai menentukan sikap. Saya punya cita-cita itu ya pengen bikin ruang alternatif semacam sekolah begitu ya, ruang belajar yang bisa diakses oleh siapapun, terus kita bisa belajar apapun tanpa rasa takut gitu. Kita selalu menjadikan ini adalah evaluasi buat kita. Kedepannya harus lebih baik daripada yang sekarang. Kita harus mulai melihat bahwa pendidikan itu memang jangka panjang. Ini bukan kayak bangun jalan tol loh. Pendidikan itu butuh waktu, kita nggak tahu hasilnya. Tidak bisa hasilnya itu satu periode, bahkan mungkin tidak periode. Tapi harus ada pemimpin politik yang melihat pendidikan itu sebagai investasi jangka panjang. Tanpa pemimpin politik seperti itu, saya rasa pendidikan di Indonesia akan berputar-putar dalam masalah seperti ini. Karena pendidikan dan politik di Indonesia itu hampir punya hubungan timbal balik. Itu kayak sekeping mata uang. Makin otoriter, pendidikan akan makin buruk. Makin demokratis, pendidikan makin lebih baik. Saya melihat itu kuncinya. Pendidikan yang ideal di Indonesia itu yang seperti apa? Pendidikan ideal yang di Indonesia itu bukan pendidikan yang seperti Amerika, bukan yang seperti Jepang, dan bukan yang seperti Asia. Pendidikan Indonesia ya adalah pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita tidak bisa melihat idealisme atau idealnya seperti apa sih? Ya idealnya yang kita bangun seperti ini, seperti itu. Yang berbasiskan akan kultur, akan etika dan sosial yang ada dan berkembang di Indonesia, gitu. Pendidikan adalah hak dan kewajiban bagi setiap orang. Pendidikan bukan barang mahal yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang memiliki akses. Pendidikan adalah barang publik yang sudah menjadi kebutuhan dasar dan mestinya dapat terpenuhi.